Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amma ba'da fala haula wala quwata illa billah. Iktifaan waktu soron, singkat saja, saya ingin memantapkan kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur dan Bapak Kasbid, khususnya terkait dengan moderasi beragama. Bahwa pembinaan di asrama, madrasah berasrama itu tidak lepas dari konteks pendidikan di madrasah itu sendiri. Ini menjadi catatan penting. Karena itu maka pembinaan di asrama pun harus tetap tunduk kepada nilai-nilai yang ada di KMA 183 terkait dengan standar isi misalnya, dan KMA 184. Nah, di dalam KMA 183 itu mengamanatkan kepada kita semuanya untuk fokus kepada pengembangan moderasi beragama. Di mana kehidupan beragama akhir-akhir ini itu cenderung tidak moderat, sehingga menjadi kisruh di negara kita. Karena itu salah satu dari upaya besar dari madrasah dilakukan adalah membentengi dari madrasah yang memiliki asrama ini. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur dan Pak Kasudit bahwa modal utama dalam pembinaan asrama ini harus memiliki landasan yang kuat. Salah satunya adalah landasan tentang penyelenggaraan madrasah berasrama ini. Ada beberapa hal yang perlu difikirkan kita bersama terkait dengan pembinaan asrama. Yang pertama adalah terkait dengan bahwa madrasah berasrama ini betul-betul harus memperjuangkan, membentengi anak-anak kita dari faham keberagamaan yang ekstrim, baik ekstrim kanan yang kaku, tekstualis, hanya berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, tidak mau menggunakan para pendapat ulama yang mu'tabar, ijma' qiyas misalnya. Nah, ini mohon untuk dijaga betul dari faham-faham seperti itu. Nah, yang kedua harus dijaga dari faham-faham keagamaan yang liberalis. Liberalis itu artinya memahami teks-teks keagamaan hanya mengandalkan kepada akal. Kepada akal, yang penting sesuai dengan akal, yang penting masalah menurut akal, menabrak syariat pun oke, misalnya. Ini faham-faham yang liberalis. Nah, kita harus mampu menjaga kehidupan berasrama kita harus moderat, ada di tengah. Tidak tekstualis dan tidak juga liberalis. Dan ini memang butuh kecerdasan dalam beragama. Nah, Bapak Ibu sekalian, ukuran mudahnya secara gampang ya untuk memahami ini, moderasi beragama ini, nanti kita bisa cek dari beberapa hal. Yang pertama misalnya, bahwa kita pastikan apa yang kita ajarkan di asrama itu betul-betul harus berhaluan ahli sunnah wal jamaah, baik syariatan, akidatan, wa tasawufan. Dari syariat, akidah, dan tasawufnya mesti harus beraliran ahli sunnah wal jamaah. Nah, ciri khasnya itu tidak langsung ke Quran dan hadis, tapi menggunakan ijma', qiyas, pendapat para ulama yang mu'tabar. Tidak sembarang ulama, tapi sembarang ulama yang betul-betul mu'tabar, yang punya sanad kepada guru-guru dan sampai kepada kanjeng Nabi. Itu saya kira alat tesnya yang mudah. Yang kedua adalah pengamalan keberagamaannya. Ini mohon dicek nanti di asrama masing-masing dalam kehidupan madrasah kita. Kita pastikan cara pengamalan dalam beragama yang di madrasah kita, di asrama kita, betul-betul harus dilaksanakan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang konstitusi dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan mengakui kebinekaan Tunggal Ika. Dan ini sudah secara jelas tegas tercantum di dalam KMA 183. Jadi alat tesnya ini, jika nanti ditemui misalnya di pembina-pembina asrama atau kehidupan di asrama, kok mulai menyimpang cara pengamalan agamanya itu dari
Pancasila, NKRI, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, itu berarti sudah mulai kerasukan apa yang disebut dengan radikalisme dalam beragama. Jadi alat ceknya di situ aja. Nanti mohon betul kepada Bapak Kepala Madrasah, kepada Kasih, kepada siapapun yang terlibat di madrasah, tolong betul-betul mengamankan ini. Kenapa? Karena moderasi beragama ini itu sudah menjadi visi misi atau masuk dalam renstra dalam Kementerian Agama. Yang menjadi tanggung jawab kita sebagai insan Kementerian Agama adalah menjaga bagaimana kehidupan berbangsa dan beragama kita betul-betul moderat dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai ke sana, saya kira hal yang penting di dalam konteks ini itu adalah pembina asramanya. Jadi misalkan begini Bapak Ibu sekalian, pemahaman moderasi beragama itu terpengaruhi oleh satu pembina asramanya, kemudian kitab-kitab yang dikaji, dan kegiatan-kegiatan yang ada di asrama. Tiga hal ini itu sangat mempengaruhi nanti kepada corak pemikiran anak-anak kita. Tolong ini betul-betul disaring. Pastikan pola perekrutan pembina asrama itu betul-betul hati-hati. Cek akidahnya, cek cara berpikirnya, cara pemahamannya terhadap agama ini. Yang kedua, kitab-kitab pegangan yang diajarkan di asrama itu tolong dicek betul. Pastikan kitab-kitab itu kitab-kitab yang muktabar, tidak berafiliasi kepada faham-faham keagamaan yang keras. Apa yang terkenal selama ini disebut dengan Wahabi misalnya begitu. Kemudian yang ketiga, pastikan kegiatan-kegiatan yang di asrama itu pola cuci otak, doktrinasi dalam pengamalan agama itu harus ada dalam koridor konteks kehidupan berbangsa bernegara yang ber-NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Insya Allah, kalau kita semuanya cara ngeceknya seperti ini, insya Allah apa yang dikhawatirkan oleh kita semuanya bahwa pengamalan madrasah, pengamalan keberagamaan kita yang selama ini cenderung ke kanan, tidak moderat, itu akan bisa kita tanggulangi bersama. Dan itu kita harapkan madrasah punya asrama ini harus mengambil peran itu, harus mampu mengambil peran ini. Tidak hanya untuk dirinya sendiri mencetak anak-anak yang memiliki paham keagamaan yang moderat, tapi juga dia punya militansi untuk memperjuangkan moderasi beragama itu di masyarakatnya, di pergaulan keberagamaan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu saya kira pesan-pesan yang satu lagi pembudayaan amaliyah yaumiyah, saya kira ini juga menjadi ciri khas pembudayaan amaliyah, misalkan wirid, dzikir dan sebagainya itu juga menjadi ciri khas dari bagaimana mempertemukan ajaran agama itu dengan budaya yang ada di masyarakat kita. Nah, ada kecenderungan misalnya madrasah asrama kita itu fokus kepada tahfidzul Quran juga. Ini juga tolong hati-hati betul. Tahfidz itu harus diselenggarakan setelah tahsinul Quran. Nah, ini mohon betul. Karena banyak kasus misalnya bacanya belum tahsin, belum bagus, makharijul huruf, tajwid dan sifatul hurufnya belum pas, tapi sudah dipaksa tahfidz. Sehingga ini menjadi kalau mengejar sesuatu yang sunat tapi kewajibannya lepas, ini justru tidak sesuai dengan syariat. Saya kira ini pesan yang perlu diperhatikan kita semuanya. Kalau toh fokus kepada tahfidz, tolong tahsinnya itu digarap. Tahsinnya, tajwid, makharijul hurufnya harus clear sebelum tahfidz. Sekian tambahan untuk penguatan moderasi beragama ini menjadi tugas kita. Saya kira ini nanti yang paling bertanggung jawab adalah kepala madrasah. Apabila sampai moderasi beragama ini jebol gitu. Kira-kira begitu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.